Baik, Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat-sahabat Madat Rezeki di seluruh Nusantara? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, kajian rutin setiap hari Jumat, hari yang penuh barokah, hari yang mubarok, hari raya bagi umat Islam. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini tentang Paradox of Candy, sahabat semuanya ya. Mohon izin, cek 1 2 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat-sahabat Madat Rezeki di seluruh Nusantara? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Paradox of Candy, salah satu jurus yang luar biasa dalam ilmu ya rahasia Madat Rezeki. Setelah pertemuan-pertemuan kemarin kita telah belajar ya tentang jurus perisai rezeki, jurus law of projection, jendela buram ya, terumbu karang. Nah, tiba saatnya ya, saat kita sudah mempraktekkan ilmu-ilmu itu, kita akan satu fase lagi, tingkat lagi, lebih dalam lagi ya. Jika kita sudah mempraktekkan ya berdisiplin kata saat bertemu dengan orang lain, menerapkan terumbu karang, kita muliakan, bahagiakan. Nah, bagaimana jika orang yang sudah kita bahagiakan tapi responnya belum positif kepada kita? Nah, cara menyikapinya kita akan gunakan jurus yang luar biasa ini, dan ini adalah salah satu jurus yang mampu untuk merubah ya segala bentuk persoalan sekalipun menjadi bentuknya sebagai nikmat yang luar biasa. Bagaimana itu? Nah, nanti akan kita kupas bersama-sama dengan guru saya, sahabat saya yang luar biasa. Beliau Bapak Nurul Huda CTMR ya, Certificate Trainer dari Manet Rezeki. Beliau Ketua Korwil dari Manet Rezeki Bandung dan Priangan Timur. Beliau juga ya salah satu Regional Manager Nutrisi ya area Jawa Barat, yang Masya Allah luar biasa nih profil beliau. Ya, sebelum kita ya mulai sahabat-sahabat semuanya, mari sahabat-sahabat semuanya luruskan niat kita ya hanya benar-benar untuk meraih ridho dari Allah Ta'ala ya. Luruskan niat kita, siapkan gelas yang kosong agar mudah untuk diisi sahabat semuanya. Baik, kita mulai bersama-sama, kita berdoa bersama-sama agar Allah hadirkan rahmatnya, agar Allah hadirkan hudannya, sehingga kita mudah menerima materi kita pada pagi hari ini, serta Allah mudahkan kita, jaga kita untuk kita bisa mempraktekkan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat Madat Rezeki di seluruh Nusantara? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, kesehatan, dimudahkan ya segala aktivitasnya, dilapangkan hatinya, dan insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat semuanya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Al-hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik sahabat-sahabat semuanya, ya saat lagi kita akan hubungkan langsung dengan ya sahabat kita, guru kita yang luar biasa pula ya sebagai narasumber kita juga pada hari ini. Tema kita pada Jumat kali ini adalah tentang Paradox of Candy ya, lanjutan dari kemarin setelah kita membahas tentang jurus terumbu karang. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nurul Huda ya, Coach Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, kabarnya bagaimana nih Coach ya? Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat Mas Sofi. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak Nurul Huda ya, mohon izin untuk ya sebagai pengantar prolog terlebih dahulu ya. Silakan untuk saling sapa sahabat-sahabat kita yang terhubung juga secara live pada pagi hari ini, serta kita pengantar juga sesi pertama tentang Paradox of Candy. Monggo silakan, kami persilakan Coach Nurul Huda. Oke, makasih Mas Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari Jumat, harinya khairur razikin. Kita dipertemukan kembali ya di acara kajian Magnet Rezeki, di
di acaranya Mas Sofi yang rutin diadakan. Ya, semoga kehadiran Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Magnet Rezeki semua mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. menjadi Allahumma dosa-dosa kita semua yang selama ini kita lakukan selalu banyak sekali. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beruntung yang pada yang akhir. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, terima kasih Mas Sofi ini diundang kembali untuk sharing. Setelah kemarin ya di Ramadan kita sama-sama mengkaji ilmu magnet rezeki, dan hari ini insya Allah kita sharing bareng, bukan mengajari, tapi insya Allah ini yang hadir insya Allah sudah pada paham sebetulnya magnet rezeki ya, tapi karena saking cintanya ilmu magnet rezeki jadi dikejar terus ya. Ini selamat bergabung juga ini Mas Sutisna, Bu Eni itu kan aktif di mana-mana, dan insya Allah sahabat-sahabat semua ya, insya Allah kita hari ini belajar sharing bareng tentang Paradox of Candy ya. Ya betul ya Mas Sofi, Paradox of Candy. betul Nah, udah, Masya Allah. jadi Paradox of Candy ini ya pasti kita suka semua, namanya permen ya. Paradox of Candy ini langsung prolog aja. Saya ngomongin permen itu semua pasti suka ya. Ngomongin permen pasti semua suka. Nah, Paradox of Candy, paradox sendiri adalah sesuatu yang paradox itu ambigu. Ambigu itu membingungkan atau ada keanehan gitu ya. Ini di saku saya, karena langsung materi panjang nih. Di saku saya sebelah kanan itu ada permen ya. Ada permen. Nah, ini tanpa bungkus gitu ya. Kalau ada teman-teman atau sahabat yang minta permen, saya kasih permen ini yang habis kita lagi training lama gitu ya, kan udah mungkin banyak apa yang nempel-nempel gitu. Pasti rata-rata Bapak Ibu nggak akan mau terima permen ini, bener nggak? Ya, ini kalau bicara tentang permen. Tapi di saku, alhamdulillah di saku sebelah kiri saya, ini ada satu permen lagi nih. Ya, satu permen nih, masih utuh nih, Alpenlibe mereknya ini. Ya, Alpenlibe. Nah, ini saya kasih ke ibu atau bapak, pasti diterima. Ya nggak? Nah, setelah diterima, diapain biasanya? Kalau butuh permennya biar mulutnya nggak bau gitu ya, atau nggak tercium wangi, pasti dibuka ya nggak? Dibuka. Nah, dibuka ini. Nah, ini kan dibuka. Dibuka, terus diambil permennya. Ya, ambil permennya, yang satunya, terus dimakan. Dengan ucap bismillah dimakan. Otomatis bungkusnya itu pasti dibuang. Nah, yang saya jadi pertanyaan saya, apa bedanya saya kasih permen yang pertama ini? Ya, yang pertama ke Bapak Ibu, sudah tinggal lep, ya, sudah tinggal lep, enak gitu loh. Tapi nggak terima gitu. Malah diminta yang diterima adalah yang permen yang kedua, permen yang ada bungkusnya. Nah, itu satu paradoks. Sebetulnya kalau kita milih, ngapain harus dipisahin antara yang sudah ada aja, yang sudah tinggal lep, masih milih-milih gitu ya. Kayak sosis aja tinggal lep gitu ya. Tapi kita masih ternyata milih yang ada bungkusnya gitu. Nah, inilah Paradox of Candy. Jadi materi ini sebetulnya ada di kajian Magnet Rezeki di audio yang ke-6. Audio ke-6, Paradox of Candy. Insya Allah Bapak Ibu semua yang sering mendengarkan audionya, diulang-ulang, sudah begitu paham. Ya. Intinya sih satu, ya, kita sebagai manusia pingin permennya rata-rata yang ada bungkusnya. Ya. Karena apa? Ya, karena kayak yang pertama mikirnya adalah, pasti jorok, ya nggak? Yang pertama, yang permen pertama, pasti jorok, nggak mau. Yang kedua, pasti ada bungkusnya. Tapi ujungnya bungkusnya juga dibuang, kan? Bungkus permen itu dibuang, nggak dimakan juga, gitu kan? Nah, artinya, untuk permen ini, mau permen pasti harus dapat bungkusnya itu, ya. Nah, kalau ngomongin permen ini, nah bagaimana dengan rezeki? Hakikat rezeki ya, kalau kita bicara hari ini tentang rezeki, khairul rezeki ini harinya rezeki ya. Semoga dengan kita mengamalkan salah satu jurus yang ada di magnet rezeki ini, Paradox of Candy, kita sama-sama mendapatkan ya, memang khairul rezekinya kita dapatkan di hari Jumat ini ya. Itu kalau hakikat rezeki sama sebetulnya dengan permen. Jadi
rezeki itu dikirim sama Allah, itu pasti dengan bungkusnya. Ya, benar nggak? Karena Allah pingin rezeki kita itu bersih, pingin rezeki kita itu ya jauh dari yang tidak baik menurut Allah. Jadi pingin yang bersih dan yang indah, yang keren gitu, yang dahsyat. Dan Allah itu pingin permen buat hambanya itu yang paling keren gitu, yang paling oke gitu. Nah itu dikasihlah namanya bungkus. Tapi kenapa kita selama ini ya dalam mensikapi permen dan rezeki berbeda? Kalau permen kita mau nih harus terima bungkusnya walaupun dibuang gitu. Saya mau tadi permen yang kedua dong yang ada bungkusnya gitu. Tapi kalau rezeki kan dibungkus ya. Nah, bungkus rezeki itu apa? Bungkus rezeki itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita nyaman ya. Yaitu dalam bentuk musibah, ujian, cobaan ya. Dan persoalan-persoalan yang memang nggak bikin kita suka gitu. Nah, itu namanya bungkus rezeki. Dan Allah menitipkan rezeki kita itu ya seperti permen ya. Jadi ada bungkusnya. Karena Allah pingin rezeki kita itu rezeki yang bersih, rezeki yang paling dahsyat, yang paling keren. Persoalannya cuma satu, kadang kita nggak mau menerima bungkusnya di awal. Ya. Itu sih Mas Sofi. Jadi konsep paradox of candy yang bikin kadang kita nggak adil mensikapi permen dengan hakikat rezeki. Padahal sama itu permen dengan rezeki. Allah mengirimkan rezeki itu pasti dengan bungkusnya. Nah bungkusnya itu adalah musibah, ujian, cobaan, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, sesuatu yang kita tidak suka itu bungkus dari rezeki. Ya, itu Mas Sofi atau teman-teman semua ya. Paradox of candy, sikapi hakikat rezeki seperti permen. Makanya saya alhamdulillah pakai kaos nih, rezeki itu seperti permen. Ya, ini kaos dari magnet rezeki. Ya kalau mau dapat permen yang indah, ya siap terima bungkusnya. Itu konsekuensinya ya, konsekuensi dari kalau kita ingin rezeki yang indah, rezeki yang manis, rezeki yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa itu. Itu Mas Sofi. Masya Allah, terima kasih ya, Coach Yuda, luar biasa ya. Jadi sejatinya sahabat semuanya, ternyata sebagaimana tadi dijelaskan ya, guru saya, sahabat saya yang luar biasa, Coach Yuda, bahwasanya rezeki itu ya seperti permennya ya, bentuknya adalah nikmat, semua orang sukai ya. Tapi ketika datang ya, tidak ada permen itu yang tanpa bungkus, semuanya pasti ada bungkus. Bungkus ini adalah bentuknya segala sesuatu yang tidak kita sukai ya, bisa persoalan, tantangan, ujian. Nah, datangnya itu selalu sepaket, dan itu ternyata kalau kita mau menyadari betul-betul, ya ini juga SOP-nya malaikat pemberi rezeki ya, malaikat Mikail. SOP-nya apa? Ketika ya kita sudah minta kepada Allah, kita sudah tahajud, kita sudah sedekah ya, kita sudah ya berbagi semuanya. Ini alhamdulillah nih di hari Jumat ya sahabat semuanya, pastikan ya perbanyak untuk sholawat, sedekah ya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya saya baru ingat di Magnet Rezeki ini ada ya program MR Box ya. Silakan sahabat-sahabat yang juga ingin senantiasa menjemput rezekinya, silakan juga turut andil berbagi ya dengan sahabat-sahabat bergabung di Pejuang ya MR Box PMB ya. Silakan bisa bergabung di PMB manapun terdekat dengan kota sahabat-sahabat semuanya. Pastikan sama ya nomor rekeningnya di BNI Syariah atas nama Yayasan Magnet Rezeki di 905 905 004 ya. Saya ulangi 905 905 004 ya, mumpung saya baru ingat ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, ternyata konsepnya adalah apa? SOP-nya malaikat Mikail itu juga ada SOP. SOP-nya adalah ketika mengantarkan rezeki kepada hamba-hambanya yang sudah meminta kepada Allah, selalu lengkap sepaket dengan bungkusnya. Bungkus adalah sesuatu hal yang tidak kita sukai ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, khairan, kebaikan, nikmat termasuk rezeki ya, maka Allah berikan apa? Yusib minhu. Maka akan diberikan musibah terlebih dahulu, ujian terlebih dahulu ya, ketidakbaikan terlebih dahulu. Sebagai apa? Ini sebagai pembungkus. Semakin dahsyat, tadi sampaikan juga oleh Coach Juda ya, semakin dahsyat itu bungkusnya ya, kalau kita mau menerimanya, maka kita akan semakin dahsyat pula saat kita dapatkan nikmatnya. Seringkali kenapa kok rezeki sampai dengan saat ini kok nggak datang-datang gitu ya? Karena saat kita dihadirkan di tumbukan pertama, ada kejadian yang pertama, kita sudah menolak malaikat Mikailnya sahabat.
Kenapa? Karena rezeki tadi datangnya pertama kali ya, yang dilihat apanya? Datangnya selalu bersamaan ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bungkus dengan isinya itu pasti datangnya sepaket. Tapi yang tampak kepada kita, yang tampak pertama kali apanya? Adalah bungkusnya. Nah, seringkali saat datang bungkus kita sudah menolak ya. Kita sudah tolak malaikat Mikail dengan apa? Dengan kita kemrongsung, dengan kita apa? Ya, deg-degan, kita sudah Allah. mengeluh ya, protes, sambat dalam bahasa Jawa ya, sambat ya dan lain sebagainya. Di situ ternyata kita sudah apa? Menolak malaikat Mikail ya. Jadi begini sahabat semuanya ya. Coba bayangkan ya, sahabat semuanya sudah beli ya, sudah beli sesuatu, misalkan beli HP, beli gadget itu ya. Sudah beli, sudah bayar nih ya, sudah bayar, itu sudah haknya sahabat. Tiba-tiba saat proses itu dikirimkan ke rumah sahabat dengan ekspedisi online ya, dari online ekspedisinya datang, mungkin bisa JNE, JNT, Wahana, ya Tiki, apapun itu datang. Itu kira-kira dengan bungkus nggak kira-kira sahabat? Pasti tentunya dengan bungkus. Saat itu datang kepada kita, terus apa kira-kira respon kita? Coba kalau sahabat ternyata responnya bilang kepada ekspedisinya, Pak, saya nggak mau bungkusnya, saya cuma mau isinya. Itu kan HP sudah saya beli, pokoknya saya cuma mau isinya. Kira-kira apa respon dari ekspedisinya? Ya, pasti respon ekspedisinya adalah, maaf Pak, tidak bisa. Ini sudah SOP dari kami, bahwa saat kami mengantarkan paket ini pasti lengkap dengan bungkus. Tapi kalau kita kekeh memaksakan, pokoknya saya cuma mau isinya, saya nggak mau bungkusnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti oleh ekspedisinya akan dibawa balik lagi. Dia akan lapor kepada bosnya, bos ini nggak mau nih ternyata dikirimin paketannya, balikin aja deh gitu ya. Maka sama pula dengan SOP-nya malaikat pemberi rizki, malaikat Mikail. Kita sudah tahajud, kita sudah sedekah, kita sudah berbuat baik sih ya, dan lain sebagainya. Itu kita sudah punya hak tuh rezeki. Tapi saat Allah ya kirimkan melalui perantaranya malaikat Mikail, sudah mau di depan mata kita dengan bentuknya adalah persoalan, tantangan, ujian, mungkin anak yang belum nurut, anak yang belum taat, ya, keluarga yang saat ini masih belum muda, mungkin saat ini ya tantangan di pandemi ini ya banyak sekali bisnis kita yang belum mudah ya, belum lancar. Di situ kalau kita justru mengeluh, sambat, protes kepada Allah, disitulah yang terjadi apa? Kita menolak malaikat Mikail. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Mikail akan balik lagi kepada Allah. Ya Allah, ya ini ternyata hambamu nggak mau ya Allah. Ya, saya kembalikan lagi. Nah, ini seringkali yang terjadi tanpa kita sadari, kita telah menolak malaikat Mikail dalam hidup kita. Berkali-kali tanpa kita sadari. Maka semakin kita memahami ini, ya, dan banyak sekali sejatinya testimoni-testimoni dari sahabat-sahabat kita, alumni seminar, alumni private training, alumni kajian yang Masya Allah dengan mempraktekkan paradox of candy ini luar biasa. Dan bahkan kemarin sahabat, di camp online Magnet Rezeki, baru kemarin ya, camp online Magnet Rezeki tanggal 26 sampai dengan 28 kemarin ya, kita juga ikut ya, Ustaz Nasrullah memutarkan video yang luar biasa, kisah nyata ya, di Arab ya, ada salah satu seorang sahabat yang datang ke masjid, beliau senantiasa apa? Meresponnya ya. Istrinya itu mau dioperasi, butuh biaya itu 15.400 real gitu ya. Beliau tidak ada dana, beliau ke masjid, beliau fokus khusyuk ya, melepaskan perisai rezeki, dan beliau senantiasa apa? Merespon di tumbukan pertamanya dengan lapang ya. Dia senantiasa menerima itu. Ya, bungkusnya diterima. Ya, alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Selalu dia berdoa. Alhamdulillah ala kulli hal. Sampai akhirnya didatangi oleh imamnya ya. Imam masjidnya datang, ada apa fulan gitu ya. Ada apa saudaraku ya. Ada apa akhi gitu ya. Beliau menceritakan, alhamdulillah ala kulli hal ya. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, istriku saat ini sedang tidak sehat, butuh operasi, butuh dana 15.400 ya. Real. Namun saat ini saya belum bisa, tapi saya yakin sekali Allah itu maha baik. Perhatikan responnya. Berikutnya apa yang terjadi? Imam masjidnya menyampaikan, maaf saudaraku, maaf akhi, saya belum bisa membantu untuk nominal segitu. Berikutnya, ya, iqomah berkumandang, saatnya untuk apa? Sholat berjamaah. Dan tiba-tiba Allah gerakan, Allah kirimkan, ya, ada salah satu saudara muslim yang datang ikut berjamaah. Setelah selesai berjamaah, beliau datangi imamnya, ya, masih di tempatnya, di tempat imamnya itu, ya, menyampaikan, ya, wah imam, saya punya ya amanah sebesar 15.400. Ini orang yang tidak dikenal ya. Saya ingin ya minta bantuan kepada imam untuk ini diserahkan kepada yang membutuhkan. Ya, Masya Allah luar biasa. Di situ langsung imam masjidnya langsung menangis sahabat semuanya. Langsung dipanggillah orang yang di pojok sana, yang tadi baru curhat sebelum sholat jamaah, dipanggil langsung, akhi ya, langsung datang. Berikutnya
Imamnya menyampaikan, tolong ceritakan apa yang kamu ceritakan tadi kepadaku, kepada fulan yang ini, yang mau menyedekahkan 15.400 dirham. Nominalnya berapa? Sebutkan. Ternyata semuanya nominalnya apa? Sama persis, sahabat. Dan ketiga-tiganya apa akhirnya? Menangis luar biasa. Perhatikan pola ini, perhatikan konsep ini. Saat senantiasa apa? Diterima dengan baik apapun bungkusnya, maka tanpa kita sadari sepaket dengan itu, ada nikmat yang luar biasa, sahabat semuanya. Ya, maka mulai dari sekarang, detik ini, jika saat ini kok kita menjumpai hal-hal yang tidak baik, ya perhatikan respon kita saat pertama kali. As-sabru inda satmatil ula. Ya, ditumbuhkan pertama kita. Ya, apa respon kita? Kalau kita masih protes, mengeluh, berarti apa? Kita menolak. Tapi kalau kita terima dengan segala kebaikan yang terjadi, justru Allah akan hadirkan ya isinya yang luar biasa. Isi dari permennya yang dahsyat, luar biasa, sahabat. Maka silakan Coach Huda, ya sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk ya mengirimkan pertanyaannya untuk kita diskusikan bersama-sama sahabat-sahabat semuanya di sini. Monggo silakan Coach Huda untuk menambahi dan melengkapi lagi, sahabat. Oke, terima kasih Mas Sofi. Terkait dengan tadi bahwa bungkus itu kita harus siap terima, emang kuncinya di situ. Kita harus menerima yang namanya setiap bungkus yang Allah kasihkan satu paket dengan permennya. Nah, bungkus itu adalah sesuatu tadi yang tidak disukai, sesuatu yang nggak nyaman buat nyaman kita, ya bisa bentuk banyak bentuknya. Suami yang nggak soleh, ditinggal suami, ditinggal istri, ya nggak, itu bentuk-bentuk dari bungkus, ya. Anak yang makin keren, ya, makin dewasa makin keren, anak yang terlibat narkoba, ya, di kantor perusahaan bosnya makin keren aja, gitu. Itu kan bagian dari bungkus-bungkus permen. Nah, di dalam apa sih buktinya bahwa Allah itu ngasih bungkus permen, gitu? Kan pasti nanya. Di dalam satu ayat Al-Quran disampaikan di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi itu bungkus permen. Allah itu aku kasih kalian semua rasa takut, khauf. Khauf itu takut. Itu bungkus nanti. Terus wal ju' rasa kelaparan, ya. Masa-masa pandemi ini kan bukti bahwa ju itu kerasa banget. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dirumahkan, ya. Itu ju, rasa lapar, ya. Wanaksi minal amwal, ya, dan kekurangan harta. Ini kan banyak. Kita itu kan dapat bungkus banyak. Ada yang di dalam bentuk kekurangan harta, ada yang bentuk keluarga, ada bentuk macam-macam, ya. Itu terima bungkusnya macam-macam. Nah, wal anfus itu jiwa-jiwa yang galau, jiwa-jiwa yang gampang baper, itu bagian dari bungkus juga. Nah, gampang mengeluh, ya, itu kan wal anfus, jiwa-jiwa yang kering gitu, ya. Wasamor, dan kekurangan buah-buahan. Jadi Allah udah janji itu di dalam Al-Quran bahwa Allah akan kasih bungkus-bungkus permen ke manusia, cuman beda kadarnya. Ada yang dari persoalan di keluarga, ada yang persoalan di pekerjaan, ada yang persoalan di rumah tangga, ada yang persoalan di keuangan. Nah, itu bungkus-bungkus permen yang Allah kasihkan. Ujungnya apa? Wabasyiris sabirin, agar kita semua itu menjadi pribadi yang bersabar. Nah, bersabarnya ini bagaimana? Kalau bersabar rata-rata orang bersabarnya ya sabar, nerimo itu. Ya, yang paling tepat pertama adalah wabasyiris, terima dengan kelapangan dan bahagia. Itu kuncinya. Jadi kalau kita nerima bungkus dengan perasaan bahagia, wabasyiris sabirin, yang Allah anjurkan itu dengan mengucapkan tadi, idza sobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita menerima musibah bungkus itu ucapin innalillah. Tapi di mahar terus kan ditambahin dalam arti wow keren gitu kan. Tambahin, oh alhamdulillah ya Allah, terima kasih bungkus permennya ya Allah. Karena ketika kita sudah tahu hakikat rezeki bahwa Allah kirim beserta bungkusnya, jadi ketika kita menerima persoalan, bungkus tadi udah nggak ngerasa, karena sebentar lagi permennya akan datang. Makanya sebetulnya PR utamanya adalah menerima bungkus dengan kelapangan, menerima bungkus dengan ridho, menerima bungkus dengan ikhlas. Itu kuncinya. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kerennya, setiap orang yang menerima bungkus dengan indah, dengan kelapangan, itu ada ayatnya. Allah akan kasih sholawat. Sholawat itu suatu
kebaikan. Kita tiap Jumat dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Untuk apa? Mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Sementara kalau orang menerima bungkus permen dengan bahagia, dengan ikhlas, dengan ridho, itu Allah janji akan dikasihkan solawat gitu. Ini ibaratnya RI 1 ngasih solawat ke kita gitu. Kita aja dipanggil Pak Jokowi aja senang gitu, ngasih solawat ibaratnya ngasih sepeda gitu. Ini Allah kasih solawat buat kita. Bagi yang menerima bungkus permen dengan lapang, dengan indah, dengan senang gitu, dengan ikhlas. Nah itu solawat. Dan wa ulaika humul muhtadun, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kuncinya kalau mendapatkan permen dengan yang indah, yang kita inginkan, yang kita harapkan, terima aja bungkusnya. Terima bungkusnya dengan kelapangan hati, dengan keikhlasan, dengan keridhaan. Karena ternyata itu kuncinya. Kuncinya untuk dapatkan rezeki yang sangat dahsyat. Dan itu Allah yang jamin gitu. Itu Mas Sofi. Masya Allah, luar biasa ya. Semakin dalam lagi nih materinya ya, Masya Allah. Dan ini tidak kita dapatkan nih di seminar-seminar maupun training ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Coach Huda ya, Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat semuanya, nah bagaimana caranya ini kita menerimanya dengan senantiasa lapang ya. Respon kita yang pertama ya, tumbukan pertama kita lah yang sangat menentukan sahabat ya. As-sabru inda sodmatil ula. Dan pastikan ya, kita menerimanya dengan penuh kelapangan hati tadi ya, dengan penuh bahagia, dengan penuh syukur. Maka dalam satu hadis ya, riwayat melalui Siti Aisyah ya disampaikan ketika Rasulullah menjumpai, mendengar, melihat suatu hal yang tidak baik, apa respon Rasulullah? Rasulullah menjawab, Alhamdulillah ala kulli hal, segala ya puji bagi Allah ya atas segala keadaan ya. Tapi kalau Rasulullah menjumpai hal-hal yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik, tindakan yang baik, apa respon Rasulullah? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Jadi responnya apa? Senantiasa kita bersyukur. Alhamdulillah. Ini luar biasa sahabat. Dan ini masih selaras dengan jendela buram ya. Senantiasa kita buka ini jendelanya dengan apa? Kita senantiasa bersihkan hati kita dengan kelapangan, dengan bahagia. Maka dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 ya, la in syakartum la azidannakum, ini akan bekerja sahabat. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan. Saat Allah hadirkan persoalan, kok kita bersyukur, Allah akan ya berikan apa? Isinya yang lebih dahsyat lagi. Kalau bersyukur atas nikmat, anak kecil saja bisa sahabat ya. Anak kecil aja bisa. Kalau kita berikan es krim, bahagia nggak dia? Bahagia banget. Tapi kalau kita tarik, nangis nggak anak kecil? Nangis. Nah terus apa bedanya dengan kita yang sudah dewasa sahabat? Maka yang bedakan di sini adalah kita pun juga bisa bersyukur atas musibah sekalipun yang Allah hadirkan kepada kita, maka dengan kelapangan hati tadi, maka Allah akan gantikan semuanya dengan permen yang indah. Coba sahabat semuanya bayangkan. Ya, jika tiba-tiba hari ini sahabat semuanya dapat ya notifikasi bahwa saya sahabat baru ditransfer ya lewat M-Banking oleh orang yang tidak kita kenal ya, saldonya kurang lebih 30 juta. Seneng nggak kira-kira? Kita pasti apa? Wow, seneng banget nih. Dari mana nih? Dan kita sudah lama sekali mendambakan pengen beli sepeda motor. Ya, bayangin. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Langsung di hari ini juga sahabat beli sepeda motornya ya, sahabat yang sepeda motor yang sudah lama sekali diidam-idamkan ya. Hari ini juga, sore ini juga datang masih platnya masih warna putih ya, masih belum warna hitam. Ya, berikutnya sahabat tiba-tiba dapat undangan kajian ya di Ba'da Maghrib untuk apa? Menghadiri kajian di masjid terdekat. Motornya karena platnya masih belum warna hitam ya, baru dipakai untuk area-area dekat dulu. Saat datang ke masjid ya, temanya apa kajiannya? Mensyukuri musibah ya. Saat ustadznya menyampaikan segala sesuatu, kita masih bisa ini, gampang nih mensyukuri musibah, enak nih gitu ya. Tiba-tiba saat sudah selesai kajian, sahabat turun dari tangga masjid ya, motornya ya, kontak motornya diambil, mau cari nih di parkiran, ternyata motor yang baru tadi dari sahabat tidak ada. Kira-kira apa responnya? Ya, apa respon kita yang pertama? Jika kita masih panik kanan kiri ya, kita hektik, kita kredit ya, bingung, panik ya, teriak-teriak cari tukang parkir, kita sambat, kita mengeluh, kita menangis dan sebagainya. Apa bedanya kita dengan anak kecil tadi? Ya, es krim tadi yang kita berikan dari mana? Bukan miliknya anak tersebut ya. Nominal yang ditransferkan milik siapa? Sejatinya juga bukan milik kita. Tapi saat Allah ambil, seakan-akan hilang nih milikku ya. Ini apa? Ada kemelekatan. Semakin besar kemelekatan dalam diri kita ya. Allah uji di sini juga, hadirkan nih bungkus permen. Kok ternyata tiap nggak mudah di sini, kita belum terjadi ya, kita masih sama dengan levelnya anak kecil ya. Maka agar justru Allah hadirkan nikmat yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus nanti
Alhamdulillah, ini baru bungkus permen nih, ya. Maka sebentar lagi jika saya sanggup menerimanya dengan lapang, Allah akan gantikan dengan nikmat yang luar biasa, dengan permen yang jauh lebih indah lagi. Dan banyak sekali sahabat semuanya, testimoni sahabat-sahabat semua ya dari Paradox of Candy ini, sahabat ya. Ada salah satu sahabat kita, ya jemaah kita yang hadir di kajian-kajian kita, ya berdoa itu luar biasa ya, doanya sudah benar ya, dia berdoa, ya Allah saya ingin umroh, ya Allah saya ingin umroh, saya ingin umroh gitu ya, dan benar ternyata apa, Allah hadirkan itu, namun dengan bungkus yang sangat dahsyat sahabat. Apa itu ya, tiba-tiba ya, dapat kabar dalam 2 hari 3 hari setelah beliau berdoa ini, dapat kabar suaminya itu di PHK sahabat semuanya, dan perusahaan ini tidak bisa memberikan apapun kecuali ownernya ini hanya punya 2 tiket untuk tiket umroh untuk pasangan suami istri ini. Masya Allah, saat itu diterima dengan baik, disyukuri, alhamdulillah di PHK dapatkan tiket umrohnya dan langsung makbul ya, diijabah untuk bisa berangkat umroh bareng-bareng, dan alhamdulillah setelah itu apa, dapatkan pekerjaan lain yang lebih baik lagi. Ada pula sahabat kita yang luar biasa ya, berdoa, ya Allah saya ingin rumah, ya Allah saya ingin dapatkan rumah ya. Dia muliakan, bahagiakan orang lain, dia praktekkan semuanya, dan tiba saatnya diminta untuk Allah praktekkan jurus Paradox of Candy. Apa yang terjadi? Ya, orang tuanya, ibunya dipanggil oleh Allah ya, saat dia senantiasa lapang ya dan lain sebagainya, akhirnya apa, dia dapatkan rumah yang luar biasa sahabat semuanya ya, rumah yang selama ini tidak pernah dia bayangkan, akhirnya apa, Allah hadirkan di rumah yang luar biasa ya. Ini ada salah satu sahabat kita ya dari Cilacap ya, yang hadir waktu itu kajian juga di Solo sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya ya, sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk mengirimkan pertanyaannya ya, ini ada pertanyaan nih Pak Huda ya, kita diskusikan bersama-sama. Tanya Pak Huda, bagaimana kalau respon pertama kita campur aduk antara keridhaan, kesedihan, dan kegundahan? Masya Allah. Ini pertanyaan dari Pak Sutisna nih ya, Pak Sutisna Abdullah ya. Bagaimana kalau respon pertama kita campur aduk antara keridhaan, kesedihan, dan kegundahan? Monggo silakan Pak Huda sambil kita diskusikan bersama-sama. Oke, terima kasih Mas Tisna. Ini pengamal MR setia ya. Bagaimana jika menerima bungkus permen campur aduk antara ridho, apalagi gundah, gelisah gitu. Yang pasti tanamkan langsung di awal pertama adalah kita ingat ayat itu tadi, ingat ayat yang hadisnya itu tadi, terus Al-Baqarah 155, diingat-ingat bahwa ketika kita dapat bungkus itu kita harus ikhlas kuncinya. Harus ridho. Nah, tapi ada gundah gitu. Yang penting detik pertama. Tadi disampaikan oleh Mas Sofi ya, bahwa as-sabru inda sodmatil ula, bahwa sabar itu pada tumbukan pertama gitu. Jadi yang penting ketika dek gitu ya, dapat info sesuatu yang tidak menyenangkan, kita langsung alhamdulillah ya Allah, ini bungkus permen yang kau kirim ya Allah, aku syukuri, aku terima ya Allah. Itu pertama kuncinya. Setelah itu baru nangis, nggak apa-apa, gundah-gundah campur di situ. Yang penting tumbukan pertamanya adalah, responnya adalah saya terima ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau kasih bungkus yang sangat indah gitu. Pasti permennya akan indah. Itu pertama yang harus dilakukan. Terus yang kedua gimana caranya? Kedua adalah caranya adalah kita meminta pertolongan, karena yang menguasai hati, karena bagian gundah, gelisah, gulana itu kan feeling ya, feeling kita. Yang menguasai feeling kita, perasaan kita itu kan Allah. Ada doanya, ya muqallibal qulub, ya Allah engkau yang bolak-balikan hati, sabit qulubana ala dinik, ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu. Jadi terus berdoa di Asmaul Husna, ya Qawiyyu, engkau yang maha kuat, ya Allah kuatkan ketika saya mendapatkan bungkus permen. Itu kuncinya. Jadi nggak mudah sih, tapi harus dipraktekkan. Dan apa ya, karena bungkus permen itu datang setiap saat, bertubi-tubi ya, karena memang itu konsep akan Allah kasih rezeki yang sangat dahsyat. Jadi pasti bungkus permennya juga banyak. Semakin banyak bungkus permen, semakin banyak rezeki yang kita akan dapatkan. Dan sama seperti yang disampaikan Mas Sofi, ketika bungkus permennya gede, bagus gitu ya, sama kayak kita pesen kue dari Prima Rasa atau Purimas dengan dari mana? Dari Harvest. Kira-kira beda nggak kirimannya? Bungkusnya Harvest pasti lebih bagus ya nggak? Karena di dalamnya harganya nggak murah gitu. Tapi bungkusnya Purimas pasti harganya 10.000 tiga gitu. Nah, itu juga cara mensikapinya beda. Nah, kita juga harus paham, dan tadi yang Mas Sutisna, kalau saya pribadi saya berlatih, saya lakukan yang pertama ya Allah saya syukuri dulu. Habis itu nangis kayak di sejadah, nangis kayak di sholat-sholat kita, itu penting. Nggak baper, nggak gelisah. Yang penting pertama responnya kita udah bersyukur, ikhlas ya Allah, aku ikhlas ya Allah.
Ini saya praktekkan juga ketika saya mendapatkan bungkus permen di 2014. Saya itu nggak pernah yang namanya ke hospital gitu ya, dapat musibah itu musibah yang luar biasa buat saya, itu ujian ya. Nggak pernah terasa nggak sehat gitu, tiba-tiba divonis sama dokter, ginjal bapak banyak batunya gitu. Itu pertama itu, ya, bungkus permen pertama. Saya waktu terima, alhamdulillah ya Allah, mungkin waktunya saya istirahat gitu kan. Saya terima itu pertama. Itu saya operasi istirahat hampir 2 minggu gitu ya. Itu saya lolos di tumbukan pertama itu. Saya ngerasa saya lolos. Bahkan ada keluarga saya, mungkin saya malu waktu itu ya, ada keluarga saya, ada ibu saya bertahan gitu untuk tidak menceritakan bahwa saya siap operasi gitu kan. Itu disuruh operasi. Seumur-umur saya nggak pernah ke hospital untuk suntik aja, jarang gitu. Nah itu dioperasi. Itu tumbukan pertama. Setelah itu datang lagi tumbukan kedua. Kata dokter, Bapak operasinya masih kurang bersih. Bapak harus ditembak itu pakai SWL gitu. Karena banyak sekali kotoran yang nempel di ginjal gitu. Itu saya mulai campur aduk itu 2014. Antara jengkel, kesel gitu, sama menyalahkan keadaan. Ya Allah, aku kan udah terima bungkus pertama, kenapa bungkus keduanya begini gitu kan. Saya sempat apa ya, karena saya waktu itu konsepnya masih bekerja. Nanti saya masih lagi nggak dapat duit konsepnya gitu. Itu saya nggak berhasil di tumbukan kedua. Tapi setelah itu dioperasi lagi yang ketiga, ini belum bersih juga Pak, dioperasi lagi saya. Akhirnya saya ikhlasin tuh. Saya ikhlasin lagi, oke, terima kasih ya Allah, mungkin saatnya saya harus istirahat banyak gitu. Jadi saya lakukan, saya terima, saya ikhlas, ya sambil pasti nangis gitu, pasti sambil nangis dan karena operasi hampir 4 kali gitu. Yang ketiga saya terima, ikhlasin. Ternyata emang semakin banyak bungkusnya, kita harus latihan terus setiap hari gitu ya. Setiap yang datang yang nggak nyaman buat kita itu bungkus, dan langsung kita berpikirnya, oh Allah akan kasih permen itu pasti. Allah akan kasih permen yang indah buat kita. Itu yang harus ditanamkan di mindset di otak kita, di pikiran kita, dan di hati kita. Jadi ketika hati kita udah berpikir bahwa oh ini Allah akan kasih permen yang sangat indah. Setelah itu saya berpikir, setelah menerima dengan ikhlas, saya jalani itu hampir 7 bulan nggak sehat gitu ya. Ternyata Allah itu nitip permen yang sangat indah, dan emang itu yang saya harapkan gitu. Ternyata Allah menitipkan bahwa kamu itu udah capek, lelah gitu, kerja yang enak-enak aja gitu. Jadi memang sesuai dengan harapan saya. Sabtu Minggu libur gitu ya, gaji naik gitu. Itu saya banget gitu, dan itu doa-doa saya dulu gitu. Ternyata saya nggak nyadari bahwa itu adalah bungkus permen. Jadi segala sesuatu yang nggak enak itu udah nikmatin aja, terima, disyukuri dengan kelapangan. Itu yang nggak mudah, memang ditumbuhkan pertama. Kuncinya memang tadi ya Mas Sawi sampaikan, as-sabru inda sodmatil ula. Pertama, habis itu nangis terserah kayak mau guling-guling sambil di sejadah gitu ya. Ya Allah, tapi minta doa tetap untuk dikuatkan agar ya Allah kuatkan saya untuk menerima bungkus permen ini gitu. Itu yang paling penting. Dan itu alhamdulillah saya akhirnya menyadari banget bahwa sesuatu yang nggak nyaman buat kita, yang itu intinya caranya Allah sayang sama kita, pengen ngasih rezeki yang paling dahsyat, pengen ngasih rezeki yang kita inginkan gitu. Dan itu pasti yang terbaik. Itu udah all the best lah, bahkan lebih dari yang saya sangka gitu. Itu mungkin kalau saya ditumbuhkan keduanya, saya berhasil, bisa jadi mungkin mobilnya udah Rubicon gitu karena dapatnya gitu. Tapi karena mungkin saya nggak ikhlas di yang keduanya, kurang gitu ya. Ya pasti dapatnya juga ya sesuai sih yang diharapkan, tapi kurang dahsyat gitu. Tapi kalau yang kedua, setiap tumbukan sukses itu rezekinya luar biasa. Selama ini kalau ada yang bilang, tapi kok saya hidupnya penuh tumbukan terus, penuh dengan bungkus permen, berarti belum berhasil di tumbukan-tumbukan itu. Kenapa banyak sekali tumbukan terus gitu, bungkus permennya gitu. Ya dikasih bungkus pertama aja belum bisa mensyukuri dengan musibah dengan indah, dengan ikhlas. Akhirnya ya bungkus saja terus. Tapi ingat nggak kita dalam kisah-kisah dalam Quran, semua nabi itu isinya bungkus permen. Nabi Yusuf bungkus permen, Nabi Ibrahim bungkus permen, Nabi Ismail bungkus permen. Tapi ujungnya apa? Indah. Ujungnya adalah sesuatu yang sangat, Allah itu memang sayang sama kita. Allah itu sangat saya merasakan setelah
Saya diistirahatkan 7 bulan itu, oh ternyata ini cara Allah menyayangi saya gitu. Lebih akhirnya mata itu menangis gitu, luar biasa. Oh, jadi paradox of candy saya pahami itu dari 2014 ternyata oh seperti itu. Itu Mas Sofi mungkin untuk menjawab Mas Tisna. Masya Allah ya, pertanyaan yang dahsyat luar biasa dan jawaban yang luar biasa pula lebih dahsyat lagi ya sahabat. Masya Allah, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya sahabat semuanya. Baik, ini juga ada pertanyaan yang kedua dari Bu Eni Rose ya, Eni Roh, bagaimana cara mempertahankan kesabaran di saat bungkus permennya datang bertubi-tubi. Masya Allah, ini sejatinya juga terjawab pula dari tadi ya jawaban dari Coach Huda yang luar biasa sahabat semuanya. Nah, maka mari sahabat semuanya kita sadari ya, ternyata pola ini sangat luar biasa. Dengan cara apa? Merespon kita untuk senantiasa sabar dan syukur. Inilah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ini selaras dengan materi kita sebelum kemarin ya, terbuka kita belajar tentang jendela buram. Allah sudah hadirkan tuh ya, kesulitan kemudian itu selalu sepaket ya. Tapi seringkali kita menutupi, kita nggak bisa hadirkan apa solusi. Kenapa kok rezeki nikmat tuh nggak kelihatan gitu ya? Solusi nggak kelihatan karena hati kita yang masih bergejolak ya. Maka responlah yang pertama ini yang luar biasa agar kita senantiasa masuk ke derajatnya orang-orang yang mutmainnah ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Fajr sahabat semua. Quran surat Al-Fajr ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya. Siapa yang dipanggil? Wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah ya. Berikutnya apa? Irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Perhatikan ini ada rumus yang luar biasa. Ini rumus paradox of candy ya. Irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Kembalilah ya kepada Tuhanmu radhiyatan mardiyah dengan penuh ridho lagi diridhoi olehnya. Maka perhatikan nih, radhiyatan mardiyah. Kita harus ridho dulu atas apa yang Allah hadirkan kepada kita, maka Allah akan meridhoi kita. Bukan justru kita mengejar-ngejar keridhaan Allah, tapi kita sendiri nggak ridho atas apa yang Allah hadirkan kepada kita termasuk bungkus permen. Saat kita diberikan bungkus permen kok kita ini ridho, maka disitulah kuncinya Allah meridhoi kita. Radhiyatan mardiyah. Maka saat itu terjadi apa? Fadkhuli fi ibadi. Kita diminta untuk apa? Masuk ke dalam golongan hamba-hambanya. Wadkhuli jannati. Kita akan diminta apa? Allah langsung yang meminta kita untuk masuk merasakan surganya. Wadkhuli jannati ya. Kita akan masuk ke surga Allah. Surga di sini bukan hanya surga di akhirat, tapi kita pun juga bisa merasakan surga-surga yang luar biasa sebelum surga yang sesungguhnya. Apa itu? Di dunia kita ini, rumah tangga yang harmonis, kelapangan hati, anak-anak yang solih, Masya Allah. Jadi keajaiban justru hadir manakala apa? Respon pertama kita adalah ridho. Ya, ridho dengan cara apa? Ya, dengan cara sabar dan syukur di detik yang pertama. Dan masih ingat sahabat semuanya, yang materi kita pertama tentang ya pengantar landasan dari magnet rezeki tentang apa? Ada tiga tingkatan keajaiban. Apa itu? Yang pertama adalah mujizat, karomah, yang ketiga adalah maunah. Kalau para nabi, kalau yang kedua karomah itu para wali Allah, ini tidak mudah untuk kita mencapai. Yang ketiga adalah apa tadi? Maunah, ini adalah kuncinya adalah bagi orang-orang yang apa? Yang beriman dan beramal solih kepada Allah. Ini juga ada dalam kitab Al-Hikam ya, karya Ibnu Athaillah yang luar biasa. Kunci dari kita hadirkan maunah adalah beriman dan beramal solih. Nah, kunci dari iman adalah sayap-sayap dari iman itu ada dua sahabat. Sayapnya iman itu ada dua. Apa itu? Sabar dan syukur. Maka agar senantiasa kita masuk derajatnya orang-orang yang senantiasa beriman, kepakkan juga dua sayap ini. Kita tingkatkan sabar dan syukur ini merespon atas apapun bungkus yang Allah hadirkan kepada kita, ujian, persoalan, tantangan kepada kita. Disinilah sejatinya memperkuat iman kita dan semakin dekat kepada maunah, semakin dekat kepada keajaiban pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa, sahabat semuanya. Maka saat kita menyadari ini, apapun yang Allah hadirkan kepada kita, kita akan lebih mudah melihat dengan mata kasih, melihat dengan hikmah, ya, dengan kacamata hikmah. Pasti apapun yang Allah hadirkan kepada kita, pasti ada hikmah yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan dapatkan apa? Dapatkan nikmat, dapatkan surga yang luar biasa. Bahkan surga sebelum surga yang sesungguhnya, sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat semuanya, tak terasa sudah jam 10 kurang 10 ya, sudah 9:50. Mohon izin ya, sahabat-sahabat semuanya, mohon izin guru kita luar biasa, Coach Huda, untuk memberikan nasihat yang luar biasanya ya, ataupun kesimpulan dari materi kita hari ini, pesan-pesan khusus buat sahabat-sahabat, wabil khusus pula buat saya pribadi ya, karena kita ini adalah barisan-barisan dari yang apa? Para pendosa yang senantiasa belajar ya, untuk membersihkannya dengan cara memuliakan, bahagiakan orang lain ya. Monggo silakan Coach Huda. Ya, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Sofi dan sahabat-sahabat Magnet Rezeki semua. Saya sih berpesan kepada diri pribadi juga, ya sama-sama kita mempraktekkan ini jurus Paradox of Candy. Memang menurut saya di antara sekian 40 jurus yang paling tidak mudah memang Paradox of Candy buat saya.
Tapi di antara yang lain mungkin lebih mudah gitu buat saya, karena itu ujiannya bungkusnya memang bertubi-tubi. Bisa tiap detik, bisa tiap hari, bisa tiap malam gitu ya. Itu datang dan karena Allah pengen rezeki yang terbaik buat kita. Jadi yang kedua, jangan ngerasa bahwa ketika mendapatkan bungkus permen yang terasakan adalah kok saya yang paling menderita ya, kok saya yang paling sengsara gitu. Padahal semakin Bapak Ibu merasa itu, semakin jauh dari keajaiban, semakin jauh dari rezeki. Jadi makin Allah nggak suka. Yang penting terima dengan bahagia, tapi nangisnya Allah, ya Allah kasih kekuatan. Caranya gimana? Masuk ke dalam zona kuantum, masuk ke dalam goa keajaiban, banyakin baca Quran. Kan tadi ada gimana caranya kita bisa mengatasi tumbukan bertubi-tubi? Sering baca Quran. Ketika baca Quran kita nangis. Saya 7 bulan itu tiap hari yang saya lakukan adalah sambil menangisi dosa-dosa gitu ya, baca Quran lagi. Bisa sehari bisa mungkin khatam 3 bisa 3 juz gitu ya. Jadi dalam waktu berapa bulan itu saya banyak khatamnya dan itu terbaik sepanjang hidup saya gitu. Artinya Allah itu sangat sayang bahwa Allah itu ingin dekat dengan kita ketika Allah kasih bungkus yang sangat indah. Apapun itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap menerima bungkus permen, mungkin suami meninggalkan kita, istri kita pilih laki-laki lain, pekerjaan kurang nyaman, ayo dinikmatin, diterima, disyukuri, insya Allah itu endingnya Allah itu ngasih rezeki yang terbaik buat kita, karena Allah itu maha sayang banget buat kita. Itu sih yang harus kita benar-benar dilakukan tiap hari agar merasa terlatih, dan akhirnya kita merasa, ya Allah, setiap dapat tumbukan, terima kasih ya Allah. Setiap dapat tumbukan, terima kasih ya Allah. Saya syukuri ya Allah. Saya terima ya Allah dengan ikhlas. Saya terima dengan lapang. Saya terima dengan ridho ya Allah. Agar Engkau ridho dengan hidup saya dan Engkau kasihkan rezeki yang terbaik buat saya. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Mas Sofi. Dan salah satu cara lagi agar mengatasi tumbukan, sering ikut kajian. Ya, kenapa bisa mengatasi tumbukan lebih mudah ikut kajian? Karena ada yang mengingatkan. Contoh hari ini diingatkan untuk berapa jam ke belakang kan? Karena manusia itu kan innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia itu penuh dengan keluh kesah. Ketika ada yang mengingatkan kebaikan, langsung kita terima. Sebetulnya Allah itu kita itu sedang disosiasi sempurna dengan Allah. Kita sedang merapat ke Allah, kita sedang mendekat ke Allah agar Allah itu kuatkan kita untuk bisa menerima setiap bungkus yang Allah kasih buat kita. Yang malaikat Mikail kerjanya itu, jadi malaikat Mikail biar bahagia itu kerjanya, kasih bungkus kita itu kita terima dengan lapang gitu. Bukan pulang lagi, ya Allah hambanya nggak soleh tuh, hambanya nggak terima gitu. Harusnya kan keren gitu kan, biar memperingat tugas malaikat Mikail kan, untuk ngasih rezeki, kasih bungkus dulu, baru permennya cepet. Semakin kita cepet ridho, ikhlas, kasih bungkusnya, terima, insya Allah rezeki akan semakin mengalir deras buat kita. Itu yang Mas Sofi, semoga ada manfaatnya berbagi sharing kali ini tentang Paradox of Candy. Amin, 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 amin ya Rob. Amin yang mujibas sailin. Terima kasih Coach sudah atas ilmu yang luar biasanya. Ya, terima kasih pula sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Semoga senantiasa kita termasuk orang-orang yang senantiasa mutmainnah, senantiasa merespon apapun yang Allah hadirkan kepada kita dengan penuh sabar dan syukur ya. Sehingga kita lulus nih setiap kali Allah hadirkan ujian kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati dan kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya ujian tidak baik dan ya ujian berupa kebaikan dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Sepanjang hidup kita pasti Allah akan berikan ujian. Tinggal pilihannya ada di kita. Apakah kita mau lulus untuk kembali kepada jannahnya, kembali kepada Allah, apakah kita mau lulus atau tidak. Kalau saat kita menghadapi ujian, misalkan kita di sekolah sekalipun, kok tiba-tiba saat ujian berlangsung kita tidak terima. Saya nggak suka nih soalnya nggak mudah, pergi, apa yang terjadi? Sama halnya saat kita protes dihadirkan ujian oleh Allah, kok kita protes, kita mengeluh, kita sambat, kita nggak ridho kepada Allah, disitulah kita tidak akan naik kelas, kita tidak akan lulus untuk bisa kembali ke surga kita yang terbaik. Kita lahir dengan selamat, marilah kita juga harus pulang ke kampung halaman terbaik kita di jannah Allah dengan selamat pula, dengan mempraktekkan ilmu-ilmu Allah yang luar biasa ini, sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, di hari Jumat yang luar biasa ini, mari senantiasa perbanyak sholawat, senantiasa ya kita berdoa tadi sampaikan oleh Coach Huda dengan Quran Surat Al-Maidah 114 ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Senantiasa kita ya
masuk dalam gua keajaiban, kita disosiasi sempurna, fokus khusyuk untuk perbaiki hablum minallah kita, termasuk di kajian kita hari ini. Senantiasa kita cas diri kita gosok-gosokkan diri kita untuk senantiasa semakin taat kepada Allah Ta'ala. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung juga ya bersama sahabat-sahabat kita, pejuang magnet rezeki Box, ya, MR Box, silakan sahabat-sahabat semuanya nanti bisa juga berkontribusi di wilayah regionalnya masing-masing, atau bisa langsung transfer ya ke BNI Syariah atas nama Yayasan Magnet Rezeki, ini langsung kepada Yayasan Magnet Rezeki Pusat dengan nomor rekening ya BNI Syariah 905 905 004. Sekali lagi saya ulangi 905 905 004. Semoga ya wangi surgawi pada donasi ini benar-benar bisa kita rasakan, benar-benar bisa justru menyelamatkan kita nanti sampai kembali ke kampung halaman terbaik kita. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Mohon ridhonya jika kami dari awal sampai dengan akhir ini ada suatu hal yang belum tepat, ya, mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, mari sahabat-sahabat semuanya kita berdoa kafaratul majelis bersama-sama terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian sahabat-sahabat yang luar biasa, sampai jumpa di Jumat ke depan. Kita akan belajar tentang cermin ajaib bersama guru saya yang luar biasa, Coach Arif Bar ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Magnet Rezeki ya Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih juga guru saya yang luar biasa, Coach Huda ya. Selamat beraktivitas, semoga keluarganya semakin harmonis, semakin sakinah wadah rahmah, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Dan kita semuanya nanti bisa menjadi sahabat villa, saling menyelamatkan satu sama lain untuk bisa ke kampung halaman terbaik kita, bertetangga dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.